Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh guys, welcome back to my channel ya, bersama gua Bayu di channel Bayu Samudra Motovlog. Pada video gua kali ini gua akan ganti oli pada Honda CBR 250 RR gua ya. Dan di sini gua mau juga ganti sekalian filter olinya ya. Nah, teman-teman ya, mohon maaf ya kalau udah lama nggak upload karena lagi sibuk ya, dan sekarang agenda kita mau ganti oli Honda CBR 250 RR ya, pakai oli dari Shell Advance AX7 ya, 10W40. Nah, ini untuk filter oli aku pakai dari Yamaha R25 dan tentunya PNP ya guys ya. Oke. Dan aku akan jelasin satu-satu kenapa aku milih Shell dan kenapa bisa pilih filter oli Yamaha R25. Dan ini untuk alat-alatnya, ini guys, ada kunci shock 12, ada kunci membuka filter oli, ada ring baut tap oli ya guys ya. Oke. Oke, aku akan jelaskan satu-satu ya. Dari oli dan filter olinya, oke. Nah guys ya, di sini aku akan jelaskan kenapa aku pakai oli ini. Oke, sebelumnya ya guys ya, untuk di Honda CBR 250 RR ini aku kan pakai oli yang tipe 10W30 ya, dan yang aku rasakan itu performanya kurang ya, jadi motor nggak ada tenaga. Nah, setelah gua teliti kenapa? Nah, karena itu tipe oli itu ke apa? Keenceran untuk di CBR ya. Nah, jadi itu memang dibutuhkannya itu 10W40 guys ya. Jadi ya, jadi di putaran tinggi itu oli encer itu tidak bisa merumas dengan baik ya. Nah, kalau oli kental ini di RPM tinggi atau kecepatan tinggi, dia lumasannya lebih bagus ya. Jadi sebelumnya gua tuh di CBR 250 ini pakai oli 10W40 juga, dan terus gua berpaling dah ke 10W30, dan setelah gua bandingin masih enak 10W40 ya guys ya. Jadi ini untuk 10W40 kali ini gua percayakan kepada CLAX7 ya. Nah, untuk mengetahui ke originalnya bagaimana Bang? Nah, di sini ada barcode ya, atau kode yang bisa diteliti lah ya, dan ini ada kode juga 7620 nih. Kalau dikasih air dia pasti akan warna biru. Nah, ini guys, kita tes langsung ya. Nah, ini berubah jadi warna biru ya guys setelah dikasih air ya. Nah, jadi intinya oli ini original ya, karena udah aku cek tadi ini ya, ini kan dia berubah jadi warna biru, dan tentunya di barcode-nya ini dia sudah diverifikasi original ya di website Shell gitu ya. Oke, dan oh ya guys ya, ini aku pakai filter oli Yamaha R25 ya, karena untuk filter oli original punyanya Baby RR itu harganya cukup mahal ya. Jadi untuk menghemat budget kita pakai punya R25, dan ini tentunya bisa ya, karena PNP juga, karena banyak rider-rider lain ataupun youtuber lain pakai ini ya. Jadi sebenarnya ini filter R25 juga PNP guys di motor lain selain Baby RR ya. Nah, untuk Baby RR memang lebih seringnya pakai R25 ya guys ya, aku lihat-lihat ya dari punya orang-orang ya. Jadi memang direkomendasikan pakai ini sih, karena gua lihat-lihat banyak orang yang pakai filter oli mobil tuh ada yang bocor, ada yang rembes gitu ya. Jadi kayaknya filter ya Yamaha R25 ini paling pas ya. Oke, setelah gua teliti-teliti. Oke, lanjut guys. Terakhir kita langsung lakukan penggantian olinya ya guys ya. Untuk takaran yang dibutuhkan adalah 2,2 ya untuk dengan pergantian filter oli ini. Oke. Jadi jangan kurang jangan lebih. Jadi nanti kalau bisa lebih bisa kurang, efeknya itu bisa fatal sekali. Oke. Nah ya guys ya, ini berhubung mesin motor masih dingin, jadi kita angetin dulu ya. Jadi kalau untuk pergantian oli itu mesin harus diangetin dulu ya, biar keluar dengan baik gitu ya. Jadi kita panasin dulu selama 1 menit atau 2 menitan. Jadi kita hidupin dulu aja. Nah ya guys ya, ini gua akan ganti ring olinya dulu sambil gua menjelaskan kenapa gua pilih Shell AX7 di Baby RR ya teman-teman ya. Nah jadi gua pilih Shell itu karena
yaitu untuk performa tarikannya itu enteng banget ya guys ya. Jadi untuk lari itu enak banget motornya, jadi gacor gitu tenaganya dan irit BBM ya guys ya. Jadi ya bisa bikin hemat kantong juga karena kita jarang ke bensin ya. Tahu dari mana bang? Ya sebenarnya untuk di motor satunya gua pakai sel juga ya, dan itu juga udah gue rasakan ya, terutama dari keiritan BBM, performa mesin ya, dan juga nggak cepet nguap guys ya. Jadi itu oli sel ini kan udah nguap gitu, jadi aman lah intinya ya. Dan dia tuh juga bisa bikin bersih dalaman mesin, jadi kerak-kerak di dalam mesin itu otomatis menghilang ya. Jadi komponen-komponen di dalam mesin itu otomatis terjaga lah ya. Oke, ini mulai tadi udah gua ganti ya guys ya. Jadi langsung saja kita tutup ke bak mesin, habis itu kita masukin oli barunya. Untuk takarannya 1,9 liter ya guys, jangan kurang jangan lebih. Oke. Nah ya guys ya, setelah kita masukin oli tadi, jangan lupa kita ukur olinya ya guys ya, pakai stick oli dari motornya sendiri. Ini agak ngeblur dikit, seperti guys, cari angle yang bagus. Agak slow ya guys ya, maaf. Nah, untuk takarannya sendiri itu harus ada di batas garis yang atas dia guys ya, atau di bawahnya sedikit ya. Jadi jangan sampai ke atas sini ya, jangan sampai di batas bawah ini ya. Oke, jadi antara di garis ini atau di bawahnya sedikit gitu ya guys ya. Jadi kalau bisa kelebihan itu nanti bahaya, dan kalau kekurangan juga bisa bahaya juga guys ya. Jadi ini kalian celupin ke tempatnya, tapi jangan diputer ya. Jadi kalian diamin gitu aja, terus kalian angkat deh, terus kalian lihat di mana letak olinya. Yang usahakan itu seperti yang aku bilang tadi ya guys ya, itu pas di garis yang ini. Oke. Nah ya guys ya, kalau sudah diukur, kita tutup kembali ya tempat masuknya oli ya, kita tutup ya. Nah, dan kalau sudah kita kencengin ya guys ya. Untuk tipe tutup oli seperti ini cukup pakai kunci L ya. Nah, jadi tinggal dimasukin gini, kalian putar. Nah, jangan kencang banget ya guys ya, takut crankcase-nya ini ikut kena. Oke, jadi dikira-kira aja kalau udah rapet. Oke. Nah, seperti itu guys ya untuk pergantian oli ya pada CBR 250 RR. Jadi takarannya adalah
cukup 1,9 liter ya. Jadi kalau pakai filter oli 2,2. Nah ini tadi mau ganti filter oli tapi gua dari ada kesalahan teknis ya nih tadi, jadi mungkin gua harus konsul ke lebih ahlinya untuk bagaimana membuka filter oli, atau mungkin gua butuh kunci ya guys ya. Jadi ya mohon maaf banget ya guys ya, belum bisa kasih kalian tutorial membuka filter olinya atau membuka filter oli CBR ya. Jadi pada vlog gua kali ini gua cuman ganti olinya aja ya. Jadi ya itu ya guys ya. Oke, jadi ini pergantian oli sudah selesai ya guys ya. Jadi tinggal mana tadi ya, pengukur olinya tadi. Nah ini udah tinggal penutup nih, stick oli maksudnya. Jadi kita ikut masukin sini terus diputar-putar. Nah itu guys ya. Jadi kalau sudah seperti ini akhirnya kita sudah selesai melakukan pergantian oli. Untuk pergantian oli itu untuk aku sih 2 bulan sekali atau 1,5 bulan ya, karena nih motor pemakaiannya itu sering ya guys ya. Nah kalau motor jarang gimana bang? Kalau jarang pakai itu cukup di 3 bulanan aja itu cukup ya guys, atau 5 bulanan 4 bulanan ya. Oke, nah oke sih ya, mungkin cukup sampai kayaknya vlog gua kali ini ya. Jadi mohon maaf ya guys ya, nggak bisa maksimal di konten kali ini ya. Jadi ini berantakan ya. Ini tadi oli-olinya tadi ya guys ya, ini masih sisa di sini. Dan terima kasih ya guys ya udah nonton sampai akhir. Gua Bayu Samudra Motovlogger pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya guys.